Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati waz-zakati was-siyam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Cibinong Bapak Haji Suherman, yang terhormat Pak Im Kecamatan Cibinong Pak Ustaz Muhammad Rasad, yang terhormat staf KUA, para rekan-rekan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Cibinong, serta hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat yang Allah berikan kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan amaliyah Ramadan, yang mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, begitu juga kita umatnya, yang mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti doa kita di awal sebelum Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana min jami'il maqsud. Jadi kita minta Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan ini, kemuliaan bulan Ramadan ini, ya, jangan sampai kita lewatkan, sehingga kita bisa mencapai yang namanya la'allakum tattaqun, yaitu manusia yang bertakwa. Hadirin yang saya hormati, baiklah pada kali ini pemateri kita sudah ada di sini, ya. Insya Allah akan memaparkan materinya. Kita buka telinga kita buka hati kita. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Dede Ibnu Akil bisa kita resapi dan bisa kita amalkan. Baiklah, ya Al-Mukarram, kepada Ustadz Dede Ibnu Akil saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل العشر من أواخر رمضان العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kehadapan al-mukarramun, para guru, mobil khusus Kepala KUA Kecamatan Cibinong Kiai Haji Herman SAG, mobil khusus kepada guru kami penyuluh fungsional Kecamatan Cibinong Kabina Haji Muhammad Rosyad, Bapak dan Ibu staf KUA Kecamatan Cibinong, rekan-rekan penyuluh hebat Kecamatan Cibinong yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa masih diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dan yang paling utama dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatul husna dari beliau-beliau di kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat diidam-idamkan kita bertemu dengan bulan ini. Ketika bulan ini sampai kepada seorang hamba Allah, maka insya Allah sudah bisa dipastikan bahwa Allah akan memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk mendapatkan pahala amal soleh sebanyak-banyaknya dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak. Faradallahu azza wa jalla siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Wallahi lailatul khairun min alfi syahr. Man faqad hurima." Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Di bulan itu Allah bukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Bulan itu Allah tutup pintu-pintu neraka. Di bulan itu Allah belenggu tangan-tangan syaitan. Dan Nabi akhiri, wallahi kata Nabi, Allah, bulan itu terdapat satu yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kebaikan pada malam itu, maka sungguh dijauhkan. Hadirin wa hadirat para jamaah yang
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah bahwa bulan itu kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunannya apapun yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang pokok. Apa ibadah yang pokok di bulan Ramadan? Kata Nabi, syahrul Ramadan syahrul kataballahu lahu siyamahu wa sanantu, kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummuh. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, dan aku mensunahkan untuk kalian melaksanakan qiyamul lail. Maka kata Nabi, siapa orang yang berpuasa dan melaksanakan qiyamul lail karena iman dan mengharap ridha Allah, maka ia akan keluar dosa-dosanya dari dirinya seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti ibadah pokok bulan suci Ramadan adalah kita diwajibkan berpuasa, kemudian kita disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Berarti dua ibadah inilah yang harus betul-betul kita jaga kualitasnya. Kualitas Ramadan bisa kita raih ketika kita betul-betul melaksanakan semua keutamaan ketika kita sedang berpuasa. Kita jaga betul apa yang membuat puasa kita menjadi sah. Berarti ketika kita akan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan adalah kita harus jaga betul niat. Ketika kita akan berpuasa, maka malamnya harus melaksanakan niat. Karena kata Nabi, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa orang yang malam harinya tidak berniat puasa, maka dia tidak sah puasanya. Jaga betul niat kita. Makanya ulama kita mengajarkan, walaupun kita bermadzhab Syafi'i, akan tetapi karena kita pelupa, di awal bulan Ramadan kita diniatkan 1 bulan penuh kita berpuasa. Kenapa? Karena kita mengikuti kepada Imam Malik. Kemudian yang selanjutnya, agar puasa kita berkualitas adalah ketika kita sedang berpuasa, maka kita jangan sampai hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Karena Nabi memperingatkan kepada orang yang berpuasa, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas shahr. Nabi tidak jarang ataupun banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali hanyalah lapar. Dan tidak sedikit orang yang melaksanakan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan apapun daripada qiyamul lailnya, akan tetapi dia hanya mendapatkan begadangnya saja. Oleh karena itu, maka mari kita bersama-sama, sudah di 10 hari yang terakhir, maka marilah kita bersungguh-sungguh jaga betul kualitas puasa kita, jaga betul kualitas qiyamul lail kita. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, bahwa di bulan Ramadan ini menjadi istimewa karena di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Satu malam ini ketika kita beribadah pada malam itu, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah, maka dihitung ibadah kita lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan
Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu turun bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu terlimpah kesejahteraan sampai terbit fajar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melewati malam ganjil yang pertama di 10 hari malam yang terakhir ini. Kenapa? Karena kata Nabi, taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis. Kata Nabi, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dikhususkan lagi satu hadis lagi yang berbunyi, taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, pada malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin 10 malam yang terakhir itu kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Nabi, dikabarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqazu ahla. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, syadda mizar, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Dalam arti apa? Beliau tidak berleha-leha untuk banyak makan, untuk mengisi perutnya, tetapi beliau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Wa ahya lailah, dan beliau hidupkan seluruh malamnya. Jadi beliau hidupkan malam-malam 10 malam yang terakhir melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Kemudian wa ayqazu ahla. Ini yang penting. Kadang-kadang kita bisa ke masjid sendiri, sedangkan istri dan anak-anak kita ditinggalin di rumah, nggak pernah diajak. Oleh Nabi disampaikan wa ayqazu ahla. Beliau senantiasa membangunkan keluarganya untuk ikut menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita malam ke-23. Karena kalau kita hitung malam-malam ganjil berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Tidak ada malam 31. Karena maksimal hari dalam Islam itu 30 hari, bahkan seringnya 29 hari. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu pendapat ataupun testimoni ini yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Hasyiah I'anatul Talibin dan Hasyiah Al-Jamal terkait dengan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, tergantung daripada awal Ramadannya. Saya sampaikan di sini, wa qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha ta'lamu fihi bil yawmil awwal min asy-syahr. Fa in kana awwaluhu yaumul ahad aw yaumil arbi'a fa hiya lailatun 29. Jadi kalau awal Ramadannya itu hari Ahad atau hari Rabu, maka akan tiba ataupun diperkirakan malam Lailatul Qadarnya itu adalah malam ke-29.
Kemudian kata beliau, au yaumil isnain fahiya lailatun ihda wa ishrin. Kalau awal Ramadannya itu hari Senin, maka diperkirakan Lailatul Qadarnya itu tanggal 21. Kemudian au yaumus Selasa, atau hari Selasa, au Jum'ah, atau kalau awal Ramadannya itu hari Selasa atau hari Jum'ah, maka diperkirakan fahiya lailatun sab'un wa ishrin, yaitu malam ke-27. Ya. Dan kalau hari Kamis, ya, kalau hari Kamis fahiya lailatun khamsun wa ishrin. Kalau hari Kamis itu diperkirakan malam Lailatul Qadar itu yaitu malam 25. Au yaumul sabt, kalau hari Sabtu awal Ramadannya fahiya lailatul salasun wa ishrin, yaitu malam ke-23. Nah, ini di dalam kitab Syiah I'anah At-Talibin. Karena kita kemarin di awal puasanya hari apa? Hari Kamis, maka kalau menurut pendapat dan testimoni ini, maka insyaallah Lailatul Qadar akan kita dapatkan di malam ke-25. Akan tetapi sekali lagi ini merupakan satu pendapat, dan dari tahun ke tahun Lailatul Qadar itu jatuhnya bisa berbeda-beda. Akan tetapi kita disuruh oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Kalaupun tidak bisa di malam-malam ganjilnya, maka mari kita bersama-sama kita hidupkan. Ngapain kita di malam Lailatul Qadar itu? Ngapain? Lailatul Qadar itu nyarinya bukan di rumah, Bu Kiki. Lailatul Qadar di rumah bukan Lailatul Qadar Ramadan. Akan tetapi ketika kita ingin menggapai Lailatul Qadar itu, maka kita harus beriktikaf di masjid. Iktikaf bukan di kamar. Kalau di kamar bukan iktikaf, namanya ngekepan. Jadi kalau iktikaf itu di masjid. Bagaimana iktikaf? Diam saja kita di masjid, kemudian berzikir apa saja, itu udah iktikaf. Apalagi kita melaksanakan sholat, apalagi kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat, berzikir, dan membaca kalimat-kalimat thayyibah di dalamnya, maka insya Allah itu akan menjadi nilai yang lebih yang iktikaf yang kita lakukan. Kemudian sekali lagi bahwa malam Lailatul Qadar juga disebut malam kemuliaan karena pada malam itu kenapa? Diturunkannya Al-Quran. Maka segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran menjadi mulia. Seseorang hamba yang pandai membaca Al-Quran, pandai mengkaji Al-Quran, pandai tafsir Al-Quran, pandai apalagi menghafal Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, karena ada Al-Quran di dalamnya. Oleh karena itu, maka momentum Lailatul Qadar ini, mari kita bersama-sama muhasabah. Sudah berapa kali kita khatam Al-Quran? Saya yakin Abina, Abi Rosan, Syekhina, kepala KUA dan guru-guru semua, saya yakin lebih daripada tidak khatam. Lebih daripada tidak khatam. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama gapai Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi Muhammad SAW yujawir fil ashri awakhir min Ramadan. Beliau senantiasa melaksanakan iktikaf di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka kita ikuti sampai beliau wafat. Ya. Maka mari kita bersama-sama, insyaallah Nabina mudah-mudahan umur kita panjang, bisa melaksanakan iktikaf. Kalau ada yang mau ikut, nanti malam saya akan iktikaf di Adikro. Jadi saya akan mengimami di
al-fikrah. Insyaallah nanti malam. Ya, jadi saya ngajak Ustaz Ferry, ngajak Ustaz Firman, ngajak Ade, ya kita makan bareng lah di sana. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang barangkali kita ingin bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar itu merupakan malam kemuliaan, malam di mana Al-Quran diturunkan. Maka sudah sepantasnya ketika kita ingin menggapai Lailatul Qadar, maka banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Kemudian Lailatul Qadar itu disebut juga dengan malam Lailatul Mubarakah. Jadi malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Dukhan ayat ketiga, Allah sampaikan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa malam Lailatul Qadar adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah qiyamul lail malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat saya pribadi dan muhasabah buat kita semua, bahwa di hari ke-22 ini, di malam ke-23 ini, mari kita bersama-sama lebih bersungguh-sungguh lagi di malam-malam akhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Karena kalau Ramadan datang tetapi dosa-dosa kita diampuni, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas uraian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dede Ibnu Akil, yaitu bagaimana kita menggapai malam Lailatul Qadar, ya. Tentunya malam Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir bulan Ramadan, ya. Kalau dibilang carinya di mana, ternyata bukan di mall, bukan di rumah, bukan di pasar, tapi kita mesti i'tikaf di masjid, ya, memperbanyak sholat qiyamul lail, memperbaiki sholat wajib kita, banyak membaca Al-Quran, gitu kan. Dan juga banyak bersedekah. Ya, untuk laki-laki bukan Laila yang dicari, tapi Lailatul Qadar, ya. Beda dengan Laila. Laila mah ada di gang sebelah rumah ada, ya. Jadi malam Lailatul Qadar juga disebut dengan malam kemuliaan karena disitulah diturunkannya Al-Quran. Disebut juga dengan malam penuh keberkahan dan malam untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu juga kita mohon kepada Allah agar Allah berikan lagi kita kesempatan menemukan lagi bulan suci Ramadan. Karena kenapa kita harus menjadikan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita? Karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir buat kita, atau masih bertemu lagi kah kita dengan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah masih panjangkan usia kita masih bisa bertemu di Ramadan selanjutnya dan bisa menggapai yang namanya Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Demikian kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang telah disampaikan oleh guru kita kali ini bermanfaat buat kita, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, baiklah
Saya akhiri ya pengajian kita kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.